warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah pengajian rutin bulanan Majelis Taklim Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, pada sahabatnya dan seluruh umatnya yang taat menjalankan perintahnya sampai hari kemudian. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berkumpul di musola ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mendatangi majelis ilmu. Karena ada satu perintah di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah hatimu, niscaya Allah akan melapangkan. Wa idza qila suzu fangsuzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdiri. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jamaah pengajian Majelis Taklim Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ini apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir mendatangi majelis ilmu dengan satu kelapangan hati, kita diperintahkan agar hati kita lapang untuk mendatangi majelis ilmu itu. Dan Allah nanti akan melapangkan seluruh aktivitas kita. Kita ini rezekinya dilapangkan, waktunya dilapangkan, karena hati kita ini dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah manfaat ketika kita mau mendatangi majelis ilmu dengan hati yang lapang. Itu nanti akan dilapangkan segalanya. Waktu kita dilapangkan oleh Allah, sehingga kita ini hidup ini rasanya nggak gelisah,
kita nyantai, rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa lega dan geringsang. Ini kalau kita senantiasa mendatangi majelis ilmu, dilapangkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaatnya. Kemudian dengan adanya majelis ilmu ini, kita ini diharapkan agar menjadi semakin beriman. Semakin beriman itu, iman artinya adalah yakin. Semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini semakin yakin bahwa semua yang akan terjadi pada diri kita ini adalah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang muslim itu nanti bisa pasrah, karena muslim itu artinya aslama yuslimu, artinya menyerahkan diri. Maka seorang muslim ini yang sebenar-benarnya adalah orang yang menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini tidak mengukur rezeki kita, tidak mengukur umur kita itu karena apa yang kita miliki sekarang, tetapi benar-benar pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kan kita mengukur rezeki kita sendiri, padahal rezeki kita yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, kita misalkan ingin mempunyai niatan untuk kurban tahun depan misalnya. Nah, kalau kita pasrah kepada Allah, yang penting kita yakin itu iman ya. Kita tidak mengukur apa yang kita usahakan ini, misalkan kita sebulan apa yang mungkin ya dapat untuk nabung 200.000 supaya bisa kurban 1 ekor kambing tahun depan ya. Nah, tetapi kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niat, maka insya Allah dengan niatan itu kita dapat menabung. Itu kalau kita sudah orang yang beriman dan orang yang berislam, artinya yakin dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan pasrah pada Allah. Nah, kemudian manfaat orang yang berilmu itu juga akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya mutiara ataupun emas, walaupun sudah terpendam di dalam lumpur sekalipun, nanti akan muncul ke permukaan, warnanya tidak berubah. Emas yang terpendam di dalam tanah, kalau digali, ketemu, dicuci, ya tetap bersinar, tetap bercahaya. Nah, ini. Demikian juga orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu walaupun ya, tidak ada misalkan orang menghargai di satu daerah, tertutup ya, tertimbun oleh orang-orang yang pada keminter-keminter, tetapi dia bisa muncul di lain tempat, sehingga tetap bersinar, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berilmu. Nah, ini.
sudah berjanji bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, maka jangan segan-segan untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu supaya kita ini bisa berilmu, kemudian bisa watawasau bil haqqi, itu nasihat-nasihati dalam kebenaran, dan watawasau bis sabr, nasihat-nasihati dalam kesabaran. Kalau tidak punya ilmu, kita tidak bisa melaksanakan watawasau bil haqq, watawasau bis sabr, yang pada dasarnya bahwa orang di dunia ini semuanya merugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, kemudian watawasau bil haqq atau nasihat menasihati dalam kebenaran, dan watawasau bis sabr atau nasihat menasihati dalam kesabaran. Baiklah, untuk bahasan pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang fikih kurban atau tuntunan kurban dan permasalahannya. Karena pada beberapa waktu yang lalu kita sudah melewati hari raya kurban, kemudian kita ingin meningkatkan kembali kualitas untuk tahun depan. Kalau tahun kemarin misalkan di sini hanya berupa kambing 2 ekor yang kecil-kecil, kita berharap agar tahun depan bisa 1 ekor sapi dan tahun depannya bisa 2 ekor sapi. Nah, maka dalam kali ini saya akan menyampaikan tentang tuntunan kurban. Yang pertama adalah pengertian kurban. Kurban itu asal katanya dari koroba yaqrabu kurbana. Koroba itu artinya dekat. Jadi tujuan dari kurban itu nanti, kalau secara pengertian ini, kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kata dari koroba yaqrabu kurbana, itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berkurban itu orangnya nanti akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di yaumil mahsyar. Maka dikatakan qurba yaqrabu kurban. Nah, sejarah kurban di dalam Al-Qur'an ayat 27 surat Al-Maidah, kurban telah dilakukan oleh kedua anak Adam. Diceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Yang dibunuh adalah Habil. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang takwa. Terus syariat kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam itu kan kalau punya anak sepasang-sepasang. Ada Qabil dengan Labuda, kemudian Habil dengan Ikrimah. Kemudian itu satu turunan ada yang ganteng dan cantik, satu turunan ada yang kurang ganteng, kurang cantik. Kemudian disilang, ya, turunan yang pertama yang ganteng dijodohkan dengan perempuan yang kurang cantik. Ya, sementara yang laki-lakinya gak ganteng dijodohkan dengan perempuan yang cantik.
Nah, si Qabil ini gak terima dijodohkan dengan perempuan yang kurang cantik. Nah, padahal Qabil ini ganteng, pasangannya itu kan cantik. Sementara Habil ini gak ganteng, kok dapat cantik, akhirnya gak terima. Nah, akhirnya di situ diuji kurbannya. Nah, si Habil ini ya, dia itu seorang peternak. Dia mengorbankan seekor kambing yang bagus sekali, yang besar dan bagus, yang tidak cacat. Kemudian si Qabil ini dia seorang petani. Dia mengorbankan sayuran-sayuran, buah-buahan yang udah enggak kepake lagi, yang busuk, yang hampir busuk. Maka sama Allah yang diterima ternyata kurbannya Habil, yang kambing yang bagus tadi, apa yang dimiliki Habil yang bagus, itulah yang dikurbankan. Jadi walaupun nggak ganteng alias jelek, si Habil ini orangnya tekun dan ikhlas memberikan sesuatu kepada Allah. Nah, Qabil ini ganteng tetapi pelit. Akhirnya itu tadi, dari hasil tesnya Qabil ternyata mengorbankan yang jelek-jelek. Akhirnya kurbannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan jadi dapat perempuan yang tidak cantik. Nah, si Habil kurbannya diterima, dapat perempuan yang cantik kediannya. Itu ceritanya. Nah, si Qabil nggak terima. Akhirnya Habil dibunuh. Maka waktu itu si Qabil ini kebingungan bagaimana ini cara menguburnya. Maka diutuslah burung gagak bawa ulat mati kemudian dikubur. Nah, si Qabil akhirnya bisa mengerti caranya mengubur. Jadi dikuburlah itu si Habil yang sudah dibunuh sama Qabil. Itulah ceritanya. Pertama pembunuhan manusia, bunuh manusia. Nah, ini sesuai yang dikatakan sama malaikat. Ketika malaikat itu ditarik sama Allah, kalau rabbuka lil malaikati ini jangan sampai habis khalifah. Malaikat kan kata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat berkata, apakah engkau hendak menciptakan manusia yang hanya akan membuat kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah? Nah, waktu mau menciptakan Adam saja kan Allah ngomong ke malaikat, saya mau menciptakan khalifah di muka bumi. Malaikat sudah ngomong, ya Allah, apa engkau akan menjadikan manusia yang hanya akan saling merusak di bumi dan menumpahkan darah? Betul, tenang. Apa yang dikatakan malaikat, kekhawatiran malaikat itu tenang. Adam baru punya anak 2 turunan saja sudah bunuh-bunuhan, dan yang dibunuh itu ternyata yang baik. Si Habil itu yang baik mati, dibunuh sama Qabil. Makanya itu yang menunjukkan bahwa kecenderungan manusia ini adalah berbuat buruk karena keturunan dari Qabil. Nah, untuk mencegah supaya tidak semakin buruk, maka setiap 500 tahun sekali diturunkan nabi dan utusan. Antara nabi satu dengan nabi yang lainnya, ya. Kalau dari Adam ke Idris itu masih 900-an tahun. Kemudian dari Idris ke Nuh masih 900-an tahun. Nah, dari sampai Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 571 tahun jaraknya. Karena manusia ini
cenderungnya mengikuti Qabil tadi, ya, yang jahat tadi. Nah, karena si Habil malah mati dari dibunuh sama Qabil. Itu syariat kurban. Kemudian selanjutnya, menurut para ahli tafsir, kedua anak Adam itu adalah Qabil melakukan kurban dengan tanaman yang jelek-jelek tadi sudah saya terangkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah Quran surat Asy-Syaffat ayat 37, yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nah, ini syariat kurban untuk kita orang Islam ini dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu kan dia punya istri namanya Hajar. Siti Hajar ini nggak punya anak. Nah, kemudian Siti Hajar ini kemudian nyuruh Nabi Ibrahim untuk beristri lagi, yaitu Siti Sarah. Siti Sarah ini kemudian dia punya anak namanya Ishak. Ya. Sedangkan kemudian setelah Siti Sarah melahirkan Ishak yang juga Nabi, Siti Hajar melahirkan juga dikasih nama Ismail. Nah, Ismail ini yang menurunkan ke arah kita itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang Siti Sarah menurunkan Ishak itu ke Isa ada selanjutnya sampai Nabi terakhirnya Isa. Sehingga orang-orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani ini nggak suka karena Nabi yang akhir zaman itu kok bukan dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan Ishak, tapi dari keturunan Ismail. Hingga sampai sekarang ini orang Yahudi dan Nasrani nggak senang dengan orang Islam. Itu ceritanya. Nah, kita Islam ini adalah keturunan Ismail. Nah, Ismail ini dulu dikurbankan oleh Ibrahim sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala atas kecintaan terhadap anak. Bagaimana Nabi Ibrahim diuji setelah berpuluh-puluh tahun tidak punya anak, lahir Ismail, lagi lucu-lucunya, kemudian disuruh nyembelih. Nah, ternyata Ibrahim ini menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menunaikannya pertama izin pada Siti Hajar dulu. Saya bermimpi, dalam mimpi saya diperintah Allah untuk menyembelih anak kita Ismail. Gimana pendapatmu, istriku? Nah, Siti Hajar, apapun yang diperintahkan Allah silahkan dikerjakan. Kemudian lari lagi kepada Ismail selaku anak. Hai anakku, tadi malam bapak mimpi untuk diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Maka Ismail sebagai anak yang soleh berkata, ya bapakku, silahkan laksanakan saja apa yang menjadi perintah Tuhan. Akhirnya disembelihlah Ismail, dan sebelum menyembelih itu ternyata banyak sekali gangguan setan. Ya, gangguan setan. Nah, dengan diganggu, hai Ibrahim, kamu anak satu-satunya semata wayang, lama kamu nunggunya kok, mau kamu sembelih aku gak iman-iman. Nabi Ibrahim ngambil batu, dilempar itu setan. Itu yang menjadi rukun ibadah haji, yaitu melempar jumroh. Nah, itulah syariat kurban dari orang Islam, menyontoh pada Nabi Ibrahim. Kemudian dasar perintah kurban itu ada di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian di dalam surat
Al-Hajj ayat 36. Di situ disebutkan, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian daripada syiar Allah. Kamu peroleh kebaikan yang banyak daripadanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelih dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah merobot mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya, orang yang meminta dan orang yang tidak meminta dan orang yang meminta. Demikianlah kami menundukkan unta-unta itu kepadamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Ini yang menjadi dasar perbedaan antara nahar dengan dabah. Jadi kalau unta itu namanya nahar, ya, nyembelihnya sambil berdiri. Jadi unta itu disembelih, diikat ke pohon, ya, ke pohon apa namanya kalau di Arab itu kurma. Nah, dia berdiri langsung pakai golok set gitu lehernya. Jadi unta itu dalam keadaan berdiri. Kemudian kalau sudah roboh itu berarti sudah mati, baru boleh dikuliti. Itu kalau nyembelih unta dia caranya dengan berdiri dan telah terikat. Dan tetapi kalau sapi, kambing itu dabah, itu dirobohkan dulu, kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian selanjutnya hadis Nabi SAW riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya barang siapa yang mendapatkan keleluasaan rezeki untuk berkurban tetapi dia tidak berkurban dengan menyembelih binatang, maka janganlah mendekati tempat kami, mendekati tempat sholat kami. Jadi anjuran kurban dari Nabi sifatnya sunnah muakkad. Jadi hukum kurban itu sifatnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang penting. Kurban itu ada dua macam. Yang pertama adalah kurban nazar. Ini wajib baginya untuk melaksanakannya. Ada kurban sunnah muakkad, ada kurban wajib. Kurban wajib itu dia adalah nazar. Misalkan satu contoh, seorang petani sapi, dia peternak sapi, dia punya sapi banyak. Tapi lahir semuanya perempuan terus. Nah, ketika itu dia kepingin punya sapi yang laki-laki. Nah, kemudian dia ngomong, kalau nanti ini sapi saya yang lahir laki-laki, kalau sudah umur 2 tahun akan saya kurbankan. Maka itu jatuhnya adalah kurban wajib, kurban nazar. Nanti akan ketemu hukumnya kurban wajib itu bagaimana cara pembagiannya. Ini beda dengan kurban sunnah. Nah, kalau kurban sunnah itu dia sifatnya sewaktu-waktu. Jadi pas ada rezeki dia kurban. Bisa juga orang nabung. Itu namanya niat kurban. Jadi orang nabung dia berniat untuk kurban. Nah, menurut para ulama ada beberapa kriteria untuk menggolongkan seseorang itu mampu atau kaya. Menurut sebagian ulama, jika seorang itu telah memiliki uang mencapai nisab zakat, jadi sebagian ulama berpendapat bahwa dia dikatakan mampu untuk berkurban kalau perniagaannya ataupun kebun karetnya ataupun kebun sawitnya sudah mencapai 1 nisab zakat. Berapa 1 nisab zakat dari tanaman? Nisab zakat dari tanaman itu 653 kg beras, atau kalau harga beras 10.000 berarti 6.530.000. Itu nisab zakat dari tanaman seperti sawit, kemudian karet dan sebagainya.
Jadi kalau dalam 1 tahunnya ya, itu setelah dimakan untuk mencukupi keluarga makan sehari-hari ya, yang standar lah, nasi sama sayur sama lauk tahu tempe, itu masih bisa nyisihkan dalam setahunnya misalkan 6 juta, maka masuk nisab zakat. Itu anjuran yang pertama. Orang yang mencapai nisab zakat, ya sunnah muakkadnya kurban. Kemudian yang kedua, menurut ulama lain, seseorang itu digolongkan kaya atau mampu adalah orang yang mampu membeli harga hewan kurban sekalipun dengan berhutang, asal nanti dapat melunasi hutangnya. Ini yang disebut biasa dilaksanakan dengan kurban arisan atau kurban tabungan. Ini orang-orang banyak melaksanakan pendapat yang kedua, yaitu dengan cara menabung atau dengan cara arisan. Nah, arisan itu ya boleh. Misalkan nih, semua yang hadir dalam pengajian ini arisan kurban, kemampuannya 100 ribu dalam sebulan. Misalkan setiap ada pengajian malam minggu ini bulanan, langsung setor 100. Nah nanti berarti itu orang 14 bisa dengan sistem tahun ini namanya untuk orang 7, tahun besoknya namanya untuk orang 7 yang belum kebagian. Jadi misalkan nggak kuat 200 ya, kalau orang 7 harus 200 itu jelas. Tapi kalau orang 14 100. Nah itu bisa sistemnya seperti itu. Jadi misalkan yang tahun besok diangkat untuk nama orang 7, kemudian nanti tahun depannya nama orang 7 yang belum mendapat giliran. Itu misalkan orang 14 100, berarti ketemunya berapa itu, 1.200 kali 14. Dan kemudian selanjutnya hikmah berkurban. Hikmah berkurban itu ya, yang pertama dalilnya adalah Quran surat Al-Hajj ayat 37, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika orang berkurban, sebelum darahnya menyentuh tanah, itu ternyata sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan untuk berkurban itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Tirmizi dari Aisyah. Hadis itu menunjukkan betapa besarnya pahala bagi orang-orang yang berkurban. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tidak ada satupun perbuatan manusia dari suatu perbuatan pada hari raya Nahar yang lebih disukai oleh Allah daripada mengalirkan darah atau menyembelih kurban. Sesungguhnya orang yang berkurban itu akan datang pada hari kiamat dengan membawa tanduk, bulu, dan kuku binatang kurban itu. Sebagai bukti, sesungguhnya darah yang mengalir itu lebih cepat sampainya kepada Allah daripada jatuhnya darah ke tanah. Maka berbuatlah sebaik-baiknya dengan berkurban, dengan mensucikan dirimu adalah dengan ikhlas. Kemudian macam-macam binatang yang dapat dikurbankan. Di dalam Quran surat
Al-Hajj ayat 34 disebutkan, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepadanya. Yang termasuk dalam Al-An'am atau binatang ternak yang bisa dikurbankan itu adalah unta, sapi. Nah, kerbau dia masuk ke dalam golongan sapi. Jadi kerbau itu boleh untuk kurban. Tetapi kita jarang banget sekarang ada orang pelihara kerbau. Kalau di Menggala mungkin masih ada. Larang tadi yo. Jadi urung tahu mangan iwak kebo blas ini. Wong TSM itu kurbannya tuku kebo. Ben anu kan. Jadi terus tahu mangan iwak kebo ya. Urung iki rata-rata urung iki penasaran. Jadi kan. Terus kambing di dalam kelompok kambing itu biri-biri atau wedhus gender. Coba. Nah, tentang keutamaan hewan mana yang disembelih untuk kurban, karena di dalam Al-Quran disebutkan secara umum, maka para ulama mengartikannya menurut paham masing-masing. Kalau menurut paham Syafi'i dan Hambali, pendapat bahwa unta itu lebih utama. Repot ini, tapi tidak ada unta di TSM. Unta ini ngerti kan? Taman sing biyen kan? Itu taman hati ada ya? Pokoknya yang taman hati. Di Kedaton. Kono dia bumi Kedaton kayak untanya kering-kering. Unta jarang, susah hidup di Indonesia. Kalau menurut ulama Maliki menganggap kambing lebih utama. Jadi kalau ulama Maliki, karena contohnya Nabi Ibrahim itu kan nyembelihnya kambing. Jadi menurut Maliki dasarnya itu. Tetapi kita tidak perlu mempertentangkan hewan mana yang lebih utama, karena ketiga-tiganya boleh. Yang penting binatang ternak. Yang tidak boleh kucing. Jadi yang masuk dalam kelompok kambing itu wedhus gembel atau biri-biri, termasuk ya etawa, termasuk kambing boron dan sebagainya. Kuda nggak boleh juga kuda. Jadi kalau unta, terus sapi atau kerbau, kemudian kelompok kambing, itu tadi kambing. Karena ini Al-An'am itu binatang ternak. Binatang ternak itu binatang yang jinak, yang masuk. Karena Allah nggak ingin menyulitkan hambanya untuk menangkapnya, karena rata-rata sudah jinak-jinak. Kemudian mengenai ukuran dari umur. Kalau unta itu minimal 5 tahun, sedangkan untuk sapi minimal 2 tahun, dan untuk kambingnya jelas jenis besar ya, itu 1 tahun. Tapi kalau kelasnya biri-biri itu 6 bulan sudah bisa. Biri-biri. Sedangkan hewan yang boleh dikurbankan itu kriterianya adalah hewan yang tidak cacat matanya, tidak buta sebelah atau buta dua-duanya. Kemudian tidak sakit, tidak pincang, dan tidak sangat kurus dan penyakitan ya. Untuk lanang wedoke atau jantan betinanya tidak ada keterangan. Artinya
dua-duanya dibolehkan. Ini tidak ada keterangan mengenai jantan atau betina. Nek macir malah iso lho, Mas. Nah, macir oleh sanglir. Oh, ya, gak boleh lah. Cacat berarti, Mas. Terus jumlah hewan kurban, seorang telah dianggap cukup melakukan ibadah kurban dengan seekor kambing. Jadi satu ekor kambing untuk satu orang dengan keluarganya. Ya, misalkan kalau ngaji loh, Mas. Misalkan yang kurban itu ya, namanya Samsudin. Ketika menyembelih misalkan Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar Allahumma taqabbal min Samsudin, maka di dalamnya sudah termasuk min Zulfa, min Martinam, min ya, dari yang satu keluarga. Walaupun Allahumma taqabbal min Samsudin, semua nama keluarga yang dalam satu rumah masuk. Jadi satu ekor kambing untuk satu keluarga. Binatang unta, sapi dan kerbau satu ekor bisa untuk 7 pekurban. 7 pekurban. 7 kepala keluarga. Jadi nggak harus satu ekor sapi itu untuk satu orang, ataupun satu keluarga misalkan harus satu keluarga misalkan Samsudin, Salamun, Nur Khotimah, itu enggak. Tapi kalau Nur Khotimah atas nama sekeluarga namanya Junidi, nah kemudian Salamun sekeluarga, kemudian Samsudin sekeluarga, Pak Sakimah sekeluarga, nah, sudah masuk. Jadi kalau misalkan nanti ada kurban ya, dan namanya nama kepala keluarga, nanti biar anaknya bisa masuk. Tapi kalau misalkan yang kurban ini cuma nama anaknya, ya ini bapaknya memang nggak bisa masuk ya, atau istrinya nanti bapaknya nggak bisa masuk. Tapi kalau bapaknya semuanya masuk. Nah, keluarga yang menanggung siapa, itulah yang menjadi nama dalam berkurban. Kemudian waktu menyembelih hewan kurban, itu setelah sholat Idul Adha. Kalau misalkan sebelum sholat Idul Adha disembelih, nanti ketemunya cuma pesta, bukan kurban namanya, Pesta, tapi pesta. Kalau nyembelihnya sebelum sholat. Kemudian bisa dilanjutkan 3 hari setelahnya. Jadi setelah hari tanggal 10 ketika sholat dilanjut tanggal 11, 12, 13. Ini selama 3 hari. Kemudian orang yang berhak menyembelih kurban, adalah orang yang berkurban atau sahibul kurban. Karena ayat bahu udah kiada biadi. Riwayat Ahmad, Nabi menyembelih kurban dengan tangannya sendiri. Kalau misalkan tidak bisa dengan tangannya sendiri, boleh diwakilkan kepada panitia. Tetapi
mengganti atau mengupahi orang yang menyembelih tadi. Sedangkan mengenai dagingnya, daging kurban itu tidak boleh digunakan untuk mengupah orang yang bekerja menyembelih. Ya, semuanya harus dibagi sampai ke belodot-belodotnya, ke kulit-kulitnya, ke sikil-sikilnya, ke buntut-buntutnya. Tetapi kalau kira-kira buntutnya nggak mencukupi, ya diserahkan kepada yang pekurban. Nah, untuk yang berkurban bisa mengambil sepertiga bagian tadi, termasuk sepertiganya adalah buntut. Jadi jangan dagingnya sepertiga ditambah buntut, berarti lebih sepertiga. Lebih dari sepertiga. Kalau misalkan dagingnya ngambil sepertiga ditambah das, ya berarti lebih dari sepertiga. Nah, sepertiga dari hewan, bukan sepertiga dari daging. Jadi ada kesalahan, misalkan yang sudah umum terjadi, ya, tanpa pengetahuan, seorang yang bekerja tukang motong itu diupahi kepala. Nah, ini kekeliruan. Ya. Jadi kalau misalkan tukang motong diupahi kepala, padahal kepala itu masuk harus dicacah juga, dibagi, sehingga orang yang berkurban itu dia mengeluarkan kelebihan daripada harga, ya. Dari harga sapinya misalkan dilebihin, ya, misalkan kalau satu kambing bisa untuk upahinya 50 atau 100. Kalau misalkan hanya berupa tukang motongnya saja, ya misalkan 50, selanjutnya nguliti dan sebagainya, bagi sebagainya adalah sohibul kurban. Sohibul kurban ya kepala keluarga dan anggota keluarga. Kemudian syarat menyembelih hewan kurban itu harus dengan alat yang tajam. Sasaran yang dipotong itu ada 4. Yang pertama adalah saluran napas, yang kedua saluran makan, yang ketiga adalah saluran darah dari jantung menuju kepala dan dari kepala menuju jantung. Jadi ada 4. Ketika otot yang 2 ini enggak kepotong, ciri-cirinya daging sapinya ini masih banyak mengandung darah, warnanya wabang, gampang bosok. Tapi nek papate kepotong kabeh, daging sapinya putih bening enggak mengandung darah. Kadang kan nek tau dhewe ngupahi daging sapi wis ngumpah isi abuan wae kan karepe anune cuciane banyune. Nah itu motongnya kurang benar. Darahnya tidak tuntas. Dagingnya itu gampang busuk dan enggak enak. Mambune juga orang enak. Wedhus juga nek motongnya apik enggak perengus banget. Jadi si marane perengus kuwi sebenarnya adalah darah yang kurang sempurna keluar. Jadi ada 4 tadi, saluran makan, saluran napas, saluran darah masuk ke otak, darah keluar dari otak atau kepala. Maka ketika kita menyembelih kurban itu, ya, diharapkan senapas dengan kita santai, narik nafas, kemudian keluarin, narik nafas, keluarin, disamakan dengan napasnya hewan yang akan kita potong.
ketika kita keluar napas, pas kita juga mengiriskan golok ke leher hewan tadi dengan sekali irisan ke bawah. Yes, gitu. Dan jangan dilepas sebelum kelihatan putus semua. Jangan sampai misalkan sudah di dress gitu, diangkat sementara dilihat masih ada yang nggak putus, ditempelin lagi. Termasuk motong ayam juga seperti itu. Tidak boleh menggunakan pisau otot-otot. Ya Allah. Ya harus dress satu kali, tarik ke pertama dorong ke bawah, tarik ke atas, sudah selesai. Kemudian yang menyembelih hendaknya seorang muslim yang sudah akil balik. Anak-anak nyembelih ayam juga belum sah. Biar aku tahu kamu cerita ini bocah cilik saking pengen makan ayam, betek cilik dicekel, dibeleh otot-otot dewe. Anak-anak yang belum akil balik juga belum sah untuk menyembelih hewan. Kemudian selanjutnya untuk doanya bismillahi wallahu akbar Allahumma taqabbal min. Siapa? Kalau saya sendiri taqabbal minni. Kalau orang lain sebutkan namanya. Menyebutkan namanya itu sebelum hewan kalau banyak seperti sapi ya. Seperti sapi itu setelah roboh jangan kelamaan. Misalkan sudah dirobohkan, sudah disiap-siap disembelih, masih harus nyari daftar nama misalnya jangan. Untuk ke depan misalkan ada ini harus daftar nama sudah dibuat, ditulis di kertas ya, kertas dari doa ya. Nah kemudian anjuran pembagian dari kurban. Yang pertama sohibul kurban sepertiga, kemudian setelah itu untuk hadiah, kemudian untuk fakir miskin. Apabila telah roboh mati maka makanlah sebagian dan berikanlah orang yang tidak minta maupun yang meminta. Orang yang tidak meminta itu ya termasuk teman, dari tolan, untuk hadiah. Kemudian anjuran bagi orang yang berkurban 10 hari sebelum kurban dia dilarang untuk memotong kuku, memotong rambut. Di dalam hadis Bukhari disebutkan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza radul hilal dzul hijjah wa arada ahadukum ayyudaqi fal yumsik min syahrihi wa atfarihi. Dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu sekalian melihat bulan pada bulan Dzulhijjah dan salah satu dari kamu akan berkurban, maka hendaklah ia menahan, tidak memotong rambut dan kuku. Hadis riwayat Syamah. Dan mengenai permasalahan-permasalahannya biasanya penjualan kulit. Ini penjualan kulit, bagaimana hukumnya? Kalau menurut Hambali boleh menjual kulit ditukar dengan daging untuk dibagikan lagi. Jadi kulit itu ditukar dengan kambing atau daging langsung yang kurban yang lain kemudian dibagi. Dijual tapi ditukar daging. Kemudian upah bagi penyembelih. Pada prinsipnya segala sesuatu yang berkaitan dengan penyembelihan hendaknya ditanggung oleh shahibul kurban. Karena pada saat Hajatul Wada Nabi pernah kurban 100 ekor hewan kurban, Nabi menyembelih sebanyak 63 ekor sendirian dan sisanya disembelih oleh Ali. Atau ongkos itu ditanggung oleh panitia pelaksana karena telah menyediakan diri untuk menanganinya. Si penyembelih tidak menerima daging itu sebagai upah, tetapi
yang bersangkutan dapat diterima daging kurban sebagaimana yang lainnya. Jadi daging tidak boleh untuk upah. Kurban dari satu keluarga hanya dengan satu hewan, tidak ada halangan untuk satu keluarga menyembelih seekor sapi untuk 7 orang dalam satu keluarga tersebut. Tapi kalau suami istri dan anaknya hanya mampu berkurban seekor kambing, itu pun boleh. Kemudian kurban arisan, misalnya beberapa orang mengumpulkan uang di bulan ini, kemudian dibelikan hewan kurban, kemudian disembelih atas nama A, kemudian untuk tahun depannya atas nama B, dan tahun depannya untuk nama C, itu boleh arisan seperti itu. Kemudian kurban kolektif di sekolah-sekolah, misalkan anak-anak ngumpulin iuran, kemudian dibelikan 1 ekor kambing. Nah, itu nanti kalau misalkan urunannya itu boleh, tapi dia sifatnya bukan kurban kalau tidak diberikan kepada seseorang anak. Tapi misalkan kalau urunan diberikan kepada anak, kemudian diatasnamakan anak, itu kurbannya boleh. Kalau nggak ada atas nama siapapun, itu bukan kurban namanya, tetapi ya hanya sekedar belajar sedekah. Menguliti hewan yang belum mati 100%, bolehkah atau enggak? Bagaimana telah diterangkan di dalam uraian bahwa menguliti hewan yang belum mati 100% itu hukumnya haram. Jadi sebelum mati kita tidak boleh melukai hewan sebelum mati sek. Kemudian penyerahan daging kurban kepada sahib kurban dengan yang bukan daging hewannya, misalkan boleh apa enggak? Misalkan kurban dicampur jadi satu, sapinya banyak ya, kemudian ngasihnya kok bukan sapinya, ini boleh kalau misalkan terjadi kesukaran. Yang penting intinya tidak boleh melebihi dari bagiannya. Kemudian bagi daging kurban yang sudah dimasak boleh enggak? Berlainan dengan akikah yang dibagi setelah dimasak. Daging kurban hendaknya dibagi masih mentah. Nah ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah untuk bulan depan kita positifkan yang mau punya niat langsung membawa iurannya. Jadi dimulai pengajian bulan depan sekitar ya, kalau minggu ketiga itu bisa tanggal 22 atau bisa tanggal 18, karena minggu ketiga biasanya minggu ketiga. Nah, jadi harapan kita tahun depan di sini 1 ekor sapi terlaksana. Nah, jadi untuk tahun depan kita sudah niatkan nama-nama yang kemarin sudah menyanggupi agar untuk membawa iurannya di waktu pengajian. Jadi demikian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.